Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kisah menarik yang dulu pernah diceritakan oleh ustadz saya di pondok terkait dengan seorang santri yang patuh dan taat kepada perintah dari kiainya, yang ujung-ujungnya perintah tersebut mesti mengandung kebaikan. Kisah seorang santri yang sangat lugu, akan tapi dia selalu melaksanakan perintah dari kiainya. Disebutkan bahwa ada seorang santri yang bertakwa tetapi dia sangat lugu. Dia belajar pada seorang kiai hingga manakala dia sudah memiliki cukup ilmu, sang kiai menasehati dia dan teman-temannya. Kalian tidak boleh menjadi beban orang lain, karena seorang alim yang menengadahkan tangannya kepada orang-orang berharta tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Maksudnya seluruh santrinya disuruh bekerja sesuai dengan pekerjaan ayahnya, serta bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Ini nasihat dari kiainya. Dan ternyata nasihat ini oleh salah satu santrinya yang sangat lugu itu masuk di dalam hati dan akan betul-betul dia amalkan. Jadi dia disuruh untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan ayahnya. Maka pergilah santri tersebut menemui ibunya seraya bertanya, "Ibu, apakah pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh ayahku?" Ibunya kaget, lalu dia menjawab, "Ayahmu telah pergi, sudah meninggal. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu?" Nah, si santri tadi terus memaksa agar diberitahu, karena dia kan mau melaksanakan perintah dari kiainya. Tetapi si ibu selalu mengelak, hingga tatkala ibunya terus-menerus dipaksa untuk berbicara, akhirnya ibunya memberitahunya bahwa dulu ayahnya adalah seorang pencuri. Nah, ini luar biasanya di sini. Jadi santri tersebut disuruh kiainya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya yang dulu. Ternyata begitu ditanyakan ke ibunya, pekerjaan ayahnya yang dulu itu adalah mencuri. Nah, karena ini santri lugu, akhirnya dia tetap mau melaksanakan perintah dari kiainya. Karena kalau dalam dunia pesantren tidak melaksanakan perintah kiai itu kan kualat. Tapi kan kalau santri itu paham kalau sebenarnya la ta'ata li maksiatil kholiq, tidak boleh taat kalau itu untuk maksiat. Tapi ini santri lugu, karena dia saking patuhnya kepada kiainya akhirnya tetap mau dilaksanakan. Kemudian si santri tersebut berkata kepada ibunya, "Guruku memerintahkan kami agar masing-masing dari kami bekerja seperti pekerjaan ayahnya dan bertakwa kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut." Lalu ibunya kaget berkata, celaka engkau, apakah dalam mencuri itu ada ketakwaan?" Dan anak ini memang lugu dan agak dungu. Lugu tapi dungu. Lalu dia menjawab, "Begitulah kata guruku." Jadi dia berniat untuk mengamalkan perintah dari gurunya. Lalu dia bertanya kepada orang-orang dan mencari-cari berita tentang teknik mencuri, hingga mengetahui bagaimana para pencuri melakukan aksinya. Maka dia menyiapkan alat-alat mencuri, kemudian sholat isya dan menunggu sampai semua orang tidur. Lalu dia keluar rumah untuk menjalankan profesi ayahnya seperti perintah gurunya atau kiainya. Dimulailah dengan rumah tetangganya dan dia hendak masuk ke dalam rumah itu. Lalu dia ingat bahwa gurunya berpesan kepadanya agar selalu bertakwa dan menyakiti tetangga bukan termasuk ketakwaan. Ini luar biasa. Akhirnya rumah tetangganya itu ditinggalkannya, nggak jadi. Lalu ia melewati rumah lain, dia berbisik pada dirinya, "Ini rumah anak-anak yatim dan Allah memperingatkan agar tidak memakan harta anak yatim." Akhirnya nggak jadi lagi mencuri di rumah tersebut. Akhirnya dia terus berjalan hingga
dia tiba di rumah seorang saudagar kaya yang tidak ada penjaganya. Orang-orang sudah tahu bahwa saudagar ini memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Kemudian santri tersebut berkata, "Disinilah aku akan mencuri." Maka dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang disiapkannya. Dia pun berhasil membuka pintu itu, lalu dia pun masuk ke dalam rumah saudagar kaya. Dia mendapati rumah itu luas dan memiliki banyak kamar. Dia berkeliling di dalam rumah hingga dia menemukan tempat penyimpanan harta. Dia membuka sebuah kotak, didapatinya emas, perak, dan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Dia berniat untuk mengambilnya, lalu dia berkata, "Tidak, Syekh telah memerintahkan kepada kami agar selalu bertakwa." Jadi dia selalu teringat dawuhnya kiainya. Barangkali saudagar ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Kalau begitu sebaiknya aku keluarkan zakatnya terlebih dahulu. Masya Allah. Jadi ini santri lugu, dungu, tapi pinter. Dia bisa menghitung zakat mal. Pinter ngitungnya. Lalu dia mengambil buku-buku catatan dan menghidupkan lentera kecil yang dibawanya. Dia membuka lembaran buku-buku itu dan menghitung. Dia memang pandai berhitung dan ahli dalam pembukuan. Dia hitung semua harta yang ada dan memperkirakan berapa zakatnya. Kemudian dia pisahkan harta yang akan dizakatkan. Dia masih terus menghitung dan menghabiskan waktu berjam-jam. Saat menoleh, dia lihat fajar telah menyingsing. Dia berbicara sendiri. "Ingat takwa kepada Allah. Kau harus melaksanakan sholat dulu." Insyaallah. Kemudian dia keluar menuju ruang tengah rumah. Lalu berwudu di bak air dan melakukan sholat sunnah. Tiba-tiba tuan rumah itu terbangun. Dilihatnya dengan penuh keheranan. Ada lentera kecil yang menyala. Dia lihat pula kotak hartanya dalam keadaan terbuka dan ada seseorang yang sedang melakukan sholat. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Apa ini?" Suaminya menjawab, "Demi Allah, aku juga tidak tahu." Lalu dia menghampiri pencuri itu seraya berkata, "Celaka engkau, siapa kau dan ada apa ini?" Si pencuri berkata, santri tadi berkata, "Sholat dulu baru bicara." Tidak sholat tambah. "Ayo pergilah berwudu dulu, imamilah kami sholat, karena tuan rumahlah yang berhak menjadi imam." Woy, pinter ini ya. Tuan rumah takut kalau si pencuri membawa senjata, sehingga dia pun menuruti apa yang diperintahkan oleh si pencuri. Tetapi wallahu a'lam, bagaimana dia bisa sholat? Selesai sholat, tuan rumah bertanya kepada pencuri itu, "Ceritakan kepadaku, siapa kau dan apa urusanmu?" Dia menjawab, "Saya ini pencuri." Jujur. Tuan rumah berkata, "Lalu apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatanku itu?" Si pencuri menjawab, "Aku menghitung zakat yang belum kau keluarkan selama 6 tahun. Sekarang aku sudah menghitungnya dan juga sudah aku pisahkan agar kau dapat memberikannya pada orang yang berhak." Hampir saja tuan rumah itu dibuat gila karena terlalu keheranan. Lalu dia berkata, "Celaka engkau, ada apa denganmu sebenarnya? Apa kau ini gila?" Lah mulailah si santri tadi bercerita dari awal. Kalau dia itu disuruh kiainya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya. Dan ternyata begitu tanya ke ibunya, pekerjaan ayahnya adalah pencuri. Makanya dia berusaha untuk melaksanakan perintah kiainya menjadi pencuri. Tapi pencuri yang bertakwa. Dan setelah saudagar atau tuan rumah tadi mendengar ceritanya dan mengetahui ketepatannya dalam menghitung serta kejujuran kata-katanya, juga mengetahui manfaat zakat hartanya, dia pergi menemui istrinya dan berbicara sesuatu dengannya. Tuan rumah itu memiliki seorang putri. Setelah keduanya berbicara, tuan rumah itu kembali menemui si santri yang mencuri tadi, kemudian berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau aku menikahkanmu dengan putriku, mengangkatmu menjadi sekretaris dan juru hitungku? Kau boleh tinggal bersama ibumu di rumah ini dan kau kujadikan mitra bisnisku." Ia menjawab, "Aku setuju."
Di pagi hari itu pula sang tuan rumah memanggil para saksi dan melangsungkan akad nikah putrinya. Ini luar biasa. Jadi seorang santri dia taat dengan perintah kiainya sampai-sampai karena saking lugunya dia melaksanakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh karena itu mencuri. Tetapi karena saking lugunya santri tersebut tetap mentaati perintah kiainya, tetapi luar biasa ada kebaikan di dalamnya. Tapi sekali lagi la ta'ata li maksiatil khaliq. Wallahu a'lam bishihati hadhil hikayah.